Nama saya Natali Sara Darsono. Di sini saya mau menjelaskan mata kuliah profesional etik selama 1 semester ini. Yang saya pelajari selama 1 semester ini adalah tentang ethical design yaitu proses mendesain sebuah produk sekaligus menumpahkan nilai-nilai moral yang saya pegang dan menggabungkannya dengan konsep bisnis perusahaan. Desain yang beretika sangatlah penting karena mampu memberikan dampak pada mereka yang melihat karya milik kita. Dengan adanya etika dalam desain, maka akan terhindar dari masalah apapun yang merusak ataupun merugikan orang lain. Merusak yang dimaksud adalah merusak yang dari sisi moral atau malah menuntun ke pola pikir yang keliru atau salah. Ada beberapa hal yang diutamakan dalam etika desain, yakni usaha yang diberikan, pengalaman yang didapat, serta hak asasi manusia. Dampak dari etika desain yaitu yang pertama, integritas. Seseorang dengan integritas yang tinggi biasanya akan lebih sukses karena memiliki prinsip yang kuat untuk menjaga produktivitasnya dan menjunjung moral dan kejujuran. Untuk yang kedua, keberagaman dan kesetaraan. Sesama pembuat karya itu setara dan tidak diperkenankan untuk saling menjatuhkan dan harus saling menghargai antar partner yang seprofesi. Memiliki keberagaman dari hasil desain itu pasti, tetapi kita tidak boleh saling menjatuhkan antar sesama desainer. Untuk yang ketiga, keaslian. Imitating atau meniru bisa dikatakan lumrah, tetapi ketika telah memiliki brand sendiri yang telah terkenal, tentu meniru menjadi hal yang sangat aneh karena setiap orang pasti ingin memiliki identitas sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki sifat yang integritas, kita sangat menjunjung moral, kejujuran, dan pada akhirnya kita memiliki value dalam mendesain. Dan adanya etika dalam desain, kita bisa saling menghargai desain satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan. Kita juga belajar untuk tidak plagiat atau meniru desain orang lain. Meniru lalu dikembangkan sendiri tidak masalah. Tetapi kalau sampai meniru semuanya, itu sama saja dengan menjiplak desain orang lain. Lalu materi yang paling menarik menurut saya adalah tentang plagiarisme. Sebagai seorang yang akan menjadi seorang desainer, plagiarisme sangatlah penting untuk diketahui sebelum melangkah dalam kerana desain. Karena banyak sekali konten kreator atau desainer terkenal di Indonesia yang masih saja melakukan plagiarisme. Padahal kebanyakan dari mereka rata-rata memahami dan mengerti undang-undang mengenai plagiarisme. Walaupun merubah desain sedikit tetapi tidak mencantumkan nama, tetap saja termasuk plagiarisme. Materi yang masih kurang saya pahami, materi HKI. Karena menurut saya HKI sangat luas, jadi lumayan susah untuk saya pahami. Setelah diberi tugas mengenai HKI, saya lumayan memahami, tapi masih saja ada beberapa hal yang masih saya kurang pahami di bagian undang-undang yang melanggar HKI. Karena ada contoh brand yang meniru brand lain dan sudah dibawa ke pengadilan yang pada akhirnya damai. Tapi di situ kok masih diperbolehkan dengan menggunakan nama tersebut. Bukannya seharusnya tidak boleh menggunakan nama tersebut dan sudah dihapus. Tapi kenapa masih beredar dan diperbolehkan dengan nama itu? Di bagian situnya yang buat saya bingung. Lalu materi apa yang bisa ditambahkan dalam kelas ini? Untuk saat ini masih belum ada. Dan kalau ada mungkin saya akan sampaikan ke dosen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.